Terima kasih juga. Saya benar-benar kaget bertemu secara kejutan yang enak namanya ya. Saya ingin mendengar pengalaman Mbak Hana di Indonesia selama 8 tahun tinggal di Paradise, tapi bukan Paradise kalau penyunya habis ya. Jadi saya mau bertanya tentang perjalanannya ke sana, dari mana, fundingnya dari mana, dan apa yang akan masih dikerjakan dan apa yang diharapkan untuk bisa dikerjakan. Jadi nanti tolong perkenalkan diri, siapa Mbak Hana, kenapa tertarik dengan Indonesia, kenapa jatuh cinta dengan penyu bukan dengan. Nama saya Hana. Kalau kita cerita penyu, penyu itu sangat penting untuk ekosistem laut. Kalau di dunia kita ada 7 jenis penyu. Yang luar biasa adalah bahwa di Indonesia sendiri ada 6 jenis penyu dari 7. Itu sangat penting tempatnya. Dan Indonesia juga penting karena banyak terancam untuk penyu. Masih ada orang yang mau ambil telur di pantai untuk dijual. Ada di Indonesia, ada juga bisa dijual di negara lain. Ada juga orang yang ambil sisik penyu buat elang. Atau juga ada banyak jaring nelayan, karena kalau penyu masuk jaring dan tidak bisa bernafas, tidak bisa naik ke atas permukaan laut, dia akan mati karena tidak bisa bernafas. Dan ada juga nelayan yang pakai bom untuk mancing, dan itu sangat drastis karena tidak hanya ikan yang akan mati, tetapi semua yang ada di laut. Ada lumba-lumba, ada paus, ada terumbu karang, semuanya mati karena cara bom itu sangat invasif untuk mancing. Dan apa yang saya buat itu cerita panjang. Sebelum ya ceritanya panjang, saya tahu ini. Tapi yang jelas gini dulu. Siapa ini Mbak Hana? Dari mana? Kenapa mau membantu? Bukan membantu, kenapa ada passion jatuh cinta dengan Indonesian penyu? Oke. Kalau saya dari Ceko, dan semua orang tahu kita di Ceko tidak ada laut. Kalau sungai dan laut itu aja. Tetapi saya dari waktu saya masih kecil 6 tahun, saya lihat kura-kura di toko. Dan saya minta orang tua saya berikan kura-kura itu. Sampai sekarang saya punya kura-kura itu di rumah, dan saya sangat peduli. Dari waktu itu saya baca tentang kura-kura itu apa, dan dia tinggal di mana, dan masalahnya apa. Waktu itu saya mulai belajar tentang tidak ada hanya kura-kura, ada juga penyu, dan ada juga kura-kura tabar. Dan dari waktu itu saya tahu ada banyak jenis yang perlu melindungi karena itu endangered, ada mau punah. Dan saya pertama kali ke Meksiko waktu saya 18 tahun, dan di situ saya seperti sukarelawan di proyek untuk melindungi penyu. Di situ saya pertama kali memang melihat penyu yang hidup, dan saya berenang sama dia di laut, dan saya memang bercinta. Sesudah itu saya masuk Universitas di Ceko, Charles University di Praha. S2 saya, S1, S2 saya, dua-duanya tentang penyu, tentang apa masalahnya di dunia dan bagaimana caranya melindungi. Jadi ada sekolah penyu ya? Ya, ada. Khusus penyu aja. Terus saya dapat dari pelajaran saya dapat tempat yang paling penting untuk melindungi adalah Samudera Indian, karena di situ masih banyak masalah. Dan paling banyak penyu di situ adalah di Indonesia. Berarti saya pertama kali ke Indonesia 2010, saya ke Padang, dan karena saya tahu saya harus belajar bahasa Indonesia. Tidak banyak orang yang bisa cerita bahasa Inggris, dan kalau saya memang mau datang ke orang dan cerita tentang alam dan berubah pikiran orang tentang masalah lingkungan, itu perlu tahu. Saya belajar bahasa Indonesia dulu, baru saya jalan seperti sukarelawan di tempat pusat konservasi penyu di mana. Ini belajar bahasa Indonesia dengan program dari Indonesia ya? Ya, itu namanya Dharma Siswa. Ya, saya berapa bulan di Universitas Andalas di sana dan belajar.
itu bagus sekali karena kita kelompok mungkin kira-kira 8 orang dari negara yang di luar Indonesia, dan kita semua datang dan belajar tentang budaya Indonesia di sana, bahasa, ada juga yang belajar tentang musik dan jadi rencana di sana cuma berapa, 1 tahun ya? Untuk belajar 8 bulan atau proyeknya berapa bulan belajar dan mahasiswa? Dan mahasiswa saya hanya untuk 6 bulan karena saya belum habis S2 saya di sini. Saya mau belajar dulu, baru datang buat seperti terakhir di sini, datang lagi. Waktu saya datang lagi ke Indonesia, ternyata saya lihat tempat yang paling penting di Indonesia adalah Berau, Kalimantan Timur. Karena itu nomor 1 untuk penyu hijau di Indonesia, dan untuk tidak hanya di Indonesia tapi Asia Selatan semua. Dan Berau itu nomor 8 di dunia untuk penyu. Dan itu sangat penting. Terus jadi 8 tahun? Ya, jadinya saya satu saja orang biologi di situ, saya jadi konsultan untuk orang lokal, mau melindungi bagaimana, baru kita buka LSM lokal namanya Konservasi Biota Laut Berau. Itu hanya 15 orang yang kerja di situ melindungi 3 pulau. Iya. 15 orang melindungi 3 pulau. Ini pasti kita kalau bicara seperti itu kita bicara tentang dana ya. Dapatnya dana dari mana? Hidup. Ya, sampai sekarang dari Ceko aja, karena saya banyak presentasi dan saya juga ke sekolah dan saya cerita tentang penyu dan situasinya, dan pelan-pelan orang mulai bantu kirim 100.000, 200.000 per bulan, jadinya cukup untuk kasih gaji ke ranger kita di Indonesia. Tapi kalau kita sampai sekarang ada 3 pulau yang kita melindungi, tapi di daerah situ ada masih 2 yang belum dilindungi, ada masih penyu yang datang ke sana, tapi semua telur diambil karena ada pencuri. Saya harap nanti kalau ada dana dan kita siap, kita bisa melindungi masih 2 pulau lagi, dan ada juga kita banyak ke sekolah dan edukasi. Dan untuk saya itu sangat penting karena itu susah kalau kita mau menjelaskan ke orang, kamu harus tidak boleh ambil telur penyu lagi. Kalau orang itu buat itu bertahun-tahun dan dia dapat banyak uang, ya pasti dia tidak mau berhenti. Tapi kalau kita mulai dari anak, dan saya selalu ambil barang edukasi yang tidak ada di Indonesia dari Ceko, dan anak main dengan itu, dan mereka ada seperti memory game dan ada board game yang saya buat, dan coloring book dan macam-macam. Jadi strateginya kreatif sekali ya untuk pendidikan anak-anak ya. Anak itu harus menarik. Kalau tidak menarik, boring saja ya, mereka tidak mau tahu. Tapi dalam ini yang sekarang ya, berarti sekarang self funding ya, self financing. Tapi sebelumnya itu dananya 8 tahun dari mana? Dulu dan dananya dari Jerman, tapi masalahnya foundation itu sudah selesai tahun kemarin, tidak mau kasih dana lagi karena ya banyak masalah di Jerman juga, dan mereka masih ada program di Cabo Verde, mungkin perlu funding ke sana. Di Indonesia sudah selesai, dan kita ada 2 opsi, kita keluar dari pulau aja terus habis program kita, atau saya akan coba cari uang gitu sendiri. Waktu itu saya datang kembali ke Ceko karena dulu saya banyak di Indonesia aja, tapi dari Indonesia buat saya susah cari uang. Saya datang kembali, pulang ke Ceko, dan di situ saya coba. Untuk pada dasarnya apa ini yang diharapkan oleh Mbak Hana ini sekarang, kan karena self funding ya. Pasti susah ya, susah gampang lah ya. Kalau memang ada perusahaan yang senang ya bisa kasih, tapi kan alam kan tidak bisa bergantung dengan charity kan ya. Harus ada self funding yang konstan. Nah, apakah kita perlu menghimbau peranan dari Indonesia sendiri, pemerintah? Itu paling bagus kalau orang Indonesia sendiri akan
mengerti situasi alamnya dan akan membantu misalnya pemerintah atau misalnya perusahaan juga, kalau walaupun kecil dari orang bersama-sama akan jadi besar dan itu akan cukup. Tapi harapan saya juga tidak hanya tentang uang, tetapi kalau kita distribusi informasi tentang situasi penyu, saya harap orang akan sadar dan mereka akan pikir 2 kali sebelum beli telur penyu atau gelang sisik, dan itu sudah cukup, itu sudah bantu, karena kalau tidak ada yang beli, ya pasti tidak ada yang jual nanti. Dalam jangka 8 tahun ini sudah berapa penyu terselamatkan kira-kira? Ya, saya dari grafik dari tahun 2014, karena itu kita bangun LSM sendiri, dan itu sudah 1.200.000 lebih penyu yang sudah selamat. Sebagai akademik datanya semua ada ya, semua bisa dikasih lihat. Ya. Oke, saya mau minta sekarang Mbak Hana kasih pesan dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, Bu Susi Hasan. Kapan? Kalau saya ketemu Ibu Susi, saya akan sangat senang karena saya tahu Ibu Susi peduli tentang lingkungan, dan saya tahu Ibu Susi sudah pernah ke Lembata dan dia lihat program penyu di situ. Itu program yang diajari dari ranger kita dulu di situ, karena ada seperti penjaga kota dari Lembata yang dulu minta bantuan dari kita, dan itu kita datang dan 2 bulan kita training rangernya, dan Ibu Susi sudah lihat program itu. Dan saya tahu mungkin masih menarik sama penyu. Ya mungkin Ibu Susi bisa datang ke Berau dan lihat kerja kita sendiri, karena saya harap kerja kita akan dibantu oleh pemerintah untuk kita tetap bisa melindungi, menjaga pulau itu dan edukasi di sana dan bantu orang, karena pasti orang perlu alternatif. Itu tidak hanya kita bisa cerita sudah ada hukum, ya betul hukumnya sudah ada, tetapi kalau polisi tidak tangkap pencuri masih akan datang terus. Dan juga kalau orang itu kenapa dia curi? Karena mungkin dia tidak punya alternatif. Tapi kalau kita cari bagaimana bantu orang lokal, nanti ya mereka sudah tidak akan mau jadi pencuri. Dan itu saya harap bahwa bersama kita bisa bantu lingkungan biar tidak hanya penyu tapi laut kita dan hutan juga jadi untuk anak kita untuk ke depan. Mbak Hana, terima kasih sekali waktunya. Nanti kita akan coba menyebarkan ini ya. Mungkin banyak yang tidak tahu ya siapa Mbak Hana sendiri. Saya kan dari Indonesia Diaspora Network United. Member kita 8 juta seluruh dunia. Saya mau Mbak Hana juga kasih pesan untuk diasporian kita seluruh dunia. Biar kita bisa membantu juga menyebarkan ini. Saya nanti network media di situ, dan mudah-mudahan Mbak Hana bisa kasih pesan buat diaspora Indonesia. Kalau untuk member, ya, saya harap kalian juga suka alam dan penyu juga, dan mudah-mudahan member ini peduli tentang lingkungan. Kalau bisa tolong cerita tentang situasi penyu, karena itu akan bantu banyak. Kalian banyak sekali membernya di dunia, dan kalau tiap orang cerita sama satu orang lagi, nanti kalau jadi jalan-jalan untuk ke vacation, untuk ke mana-mana, ya nanti itu lebih bagus kalau pikir tidak usah beli telur penyu atau gelang sisik. Dan itu penting sekali, di Indonesia tapi juga di Sri Lanka ada pusat konservasi, dan itu seperti kolam ya. Dan karena banyak orang percaya kalau penyu itu kalau sudah
menetas, dia masih kecil, dia kira-kira 4 cm aja. Dan banyak orang percaya nanti itu dimakan ikan. Memang betul, penyu di situ sudah 110 juta tahun, dan selama waktu ini pasti ada penyu yang dimakan ikan. Tapi itu hidup, itu biasa, itu normal, itu tidak apa-apa. Kita tidak usah bantu penyu dengan ikan, tetapi yang kita perlu stop, kita perlu bantu dengan hal yang dibuat susah dari orang, seperti bom pitu atau jaring nelayan atau pencuri telur atau seperti itu. Dan kalau orang sering tulis ke saya, oh Hana, kamu melindungi penyu, kita juga bantu. Dan di situ saya lihat selfie dengan penyu di kolam, itu bukan bantu, karena penyu di kolam itu biasanya bukan air laut tetapi air tawar. Lagi tidak ada arus, mereka tidak bisa berenang dengan bagus, dan masuknya susah. Lagi tidak bisa nyelam karena itu bernafasnya tidak. Dan yang paling pentingnya insting, karena kita tahu bahwa di mana penyunya menetas lahir, dia nanti berenang di laut, terus 30 tahun kemudian dia akan kembali ke tempat yang sama. Tetapi kalau dia di kolam, intinya habis, dia punya itu hanya 2 hari sesudah menetas. Dan kalau dia berapa bulan atau berapa lama di kolam, nanti dia lupa mau jalan kemana, bagaimana cara kembali, dia sudah tidak akan bisa mating, tidak akan bisa punya anak lagi. Dan itu penting. Kalau kita memang mau membantu konservasi penyu, tolong kita bantu yang benar aja, yang memang kita bisa ke pantai, kita bisa lihat penyunya dengan lampu merah, dan kita akan lihat proses bertelur, dan nanti kita menepaskan tukik ke laut. Itu akan indah. Jelaskan dulu tukik itu. Tukik itu anak penyu, itu yang kecil itu. Salam diaspora. Ya, terima kasih banyak untuk bantu.